Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risi Siti Fatimah dengan NPM 20120021. Oke, pada video kali ini saya akan menganalisis tentang permasalahan di Bank Syariah Indonesia. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Jadi, Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023 melalui laman resmi Instagram Bank Syariah Indonesia menyampaikan pengumuman bahwa terdapat masalah pada sistem BSI sehingga menyebabkan beberapa masalah yang cukup serius seperti transaksi terganggu, ATM tidak bisa digunakan, dan mobile banking tidak bisa diakses. Dan berdasarkan data tersebut, maka saya akan menganalisis kemungkinan risiko yang ditimbulkan akibat masalah tersebut, ditinjau dari jenis-jenis risiko yang telah dipelajari pada mata kuliah manajemen risiko. Oke, kita langsung saja analisis. Di sini saya akan menganalisis secara umum dulu ya. Dalam situasi umum, ketika ada masalah serius dengan sistem seperti yang disebutkan tadi, beberapa risiko potensial yang mungkin timbul adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu risiko pada kerugian data. Jika masalah tersebut melibatkan kebocoran atau kehilangan data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan atau bisnis, maka dapat menyebabkan kerugian serius bagi individu atau organisasi yang terkena dampaknya. Dan risiko yang kedua yaitu gangguan operasional. Jika sistem BSI mengalami masalah serius, maka dapat mengganggu operasional bisnis atau layanan yang disediakan oleh BSI. Dan risiko yang ketiga yaitu ketidakpercayaan pelanggan. Jika masalah tersebut terjadi di BSI, maka pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap keamanan dan kehandalan sistem BSI. Dan risiko yang keempat yaitu dampak reputasi. Jadi kejadian masalah serius pada sistem BSI dapat merusak reputasi pada perusahaan. Dan risiko yang terakhir yaitu ancaman keamanan. Jika masalah tersebut melibatkan celah keamanan atau kerentanan dalam sistem BSI, maka ini dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak berwenang untuk melakukan aksi yang merugikan, seperti serangan cyber atau pencurian informasi yang rahasia. Tadi kan saya menganalisis dalam lingkup umum. Sekarang saya akan coba untuk menganalisis dalam konteks manajemen risiko syariah. Analisis risiko terhadap masalah ATM BSI error seperti kemarin yang dapat melibatkan beberapa aspek yang berbeda. Berikut adalah beberapa kemungkinan risiko yang dapat muncul dalam situasi tersebut. Seperti pertama itu risiko operasional. Masalah ATM BSI error dapat mengakibatkan gangguan operasional yang signifikan bagi bank. Dan risiko kedua yaitu risiko pada keuangan. Kesalahan dalam sistem ATM BSI dapat berdampak pada risiko keuangan bagi bank. Misalnya, jika sejumlah uang yang salah ditarik dari rekening pelanggan atau sistem tidak mencatat dengan benar transaksi yang dilakukan, ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank. Risiko yang ketiga yaitu risiko reputasi. Gangguan dalam operasional ATM BSI yang berkelanjutan atau masalah yang terus muncul dapat merusak reputasi bank. Dan risiko berikutnya yaitu risiko hukum dan syariah. Masalah dalam sistem ATM BSI dapat mengakibatkan risiko hukum dan syariah. Karena jika terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pelaksanaan transaksi yang melibatkan prinsip-prinsip syariah, maka bank dapat menghadapi klaim hukum atau tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko kepatuhan syariah. Dalam manajemen risiko syariah, penting untuk memastikan bahwa operasional dan layanan yang disediakan oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan masalah ATM BSI error, bank perlu mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu menerapkan prosedur pengujian dan pemantauan yang ketat terhadap sistem ATM BSI, mengimplementasikan kontrol internal yang kuat untuk meminimalkan risiko operasional dan kesalahan manusia, melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai yang terlibat dalam operasional ATM BSI untuk meningkatkan keahlian mereka, mengadopsi teknologi yang canggih dan terkini untuk meningkatkan keandalan sistem ATM BSI,
melibatkan pakar syariah dalam proses perancangan dan pengujian sistem ATM BSI untuk memastikan kepatuhan syariah yang tepat. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, bank dapat mengurangi kemungkinan risiko yang ditimbulkan oleh masalah ATM BSI error dan menjaga keandalan serta kepatuhan syariah dalam melakukan operasionalnya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.